Shalom anak-anak, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kehidupan sehingga hari ini masih kita bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa melihat orang lain, yang masih bisa ikut pelajaran agama hari ini walaupun hanya lewat video ini. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, arti dan makna gereja. Anak-anak, kita sudah mengerti apa sih itu gereja. Ya, jadi gereja itu bukan terutama gedung, ya, tapi gereja itu adalah persekutuan besar, persekutuan universal atau gereja besar sebagai persekutuan umat beriman, yaitu gereja Katolik atau yang sering disebut gereja universal. Nah, Paus Fransiskus menegaskan bahwa gereja lahir dari keinginan Allah untuk memanggil semua orang dalam persekutuan dengan Dia, persahabatan dengan Dia untuk berbagi dalam kehidupan ilahinya sendiri sebagai putra dan putrinya Allah. Ya, jadi gereja itu adalah keinginannya Tuhan, kehendaknya Allah, ya, bukan kehendak kita sebagai manusia. Allah lah yang memanggil kita untuk bersekutu dengannya, untuk menjadi anak-anaknya. Allah lah yang memilih kita karena Allah mencintai kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain atau karena kita lebih cakep misalnya atau lebih cantik dari yang lain, bukan itu ya. Tapi karena Allah sendiri mengasihi kita. Nah, Allah ingin supaya kita masuk dalam kerajaannya, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, itulah gereja. Nah, mari kita berdoa anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, siramilah kami dengan rahmat-Mu agar melalui gereja-Mu terbentuk persekutuan cinta kasih sejati, sebagaimana yang telah diteladankan Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Bantulah kami agar melalui perjumpaan ini kami semakin memahami dan menghayati persekutuan sebagai anggota gereja dan semakin terlibat aktif dalam masyarakat Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran tentang gereja. Ada dua model gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, pertama adalah model gereja institusional, ya, institusi piramidal. Ya, jadi paus, uskup, imam, biarawan, biarawati, umat Allah, gereja, umat Allah. Nah, jadi bentuk gereja ini adalah piramid, ya. Jadi dari atas ke bawah, artinya dipimpin oleh satu paus. Ya, jadi para uskup, baru imam, biarawan, biarawati, dan umat Allah pada umumnya. Nah, itulah model yang pertama. Sedangkan model persekutuan yang kedua adalah ini kelompok-kelompok umat dalam gereja sebenarnya ya, mungkin maksudnya di sini ya. Jadi ada awam, biarawan, biarawati, ada uskup, ada imam. Nah, gereja umat Allah, model persekutuan umat Allah. Ya, jadi tadi ada piramid, ya, ada institusi piramid. Kedua ada model persekutuan umat, ya, terbuka, ya, ada awam, ada uskup,
ada biarawan-biarawati, dan ada para imam. Ya, itulah model gereja Katolik. Nah, gereja sebagai umat Allah ya yang model institusi piramidal tadi. Nah, pertama para hierarki atau paus, uskup, dan para tahbisan menguasai umat. Yang menguasai itu sebenarnya itu memimpin ya, menguasai dalam arti yang baik. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang dipilih secara khusus ya oleh Allah menjadi gembala-gembala umat, yaitu mereka yang tertahbiskan atau sering kita katakan kaum hierarki. Nah, kemudian organisasi yang kedua lahiriah yaitu berstruktur piramidal pula, tertata rapi ya. Jadi dari atas ke bawah. Nah, itu tadi model yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian ketiga, mereka memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu bagi seluruh gereja. Nah, mungkin ini lebih tepatnya kita sebut adalah susunan-susunan kepemimpinan di dalam gereja Katolik. Ya. Keempat, umat hanya mengikuti saja hasil keputusan hierarki. Jadi ini model gereja yang institusi, ya, institusi piramidal. Jadi semua ditentukan dari atas, umat hanya menerima saja. Nah, kedua model ini cenderung imam sentris, ya, imam sentris atau hierarki sentris, artinya hierarki pusat gerak gereja. Jadi apa yang ditentukan oleh imam, ya hierarki umat hanya ikut saja. Nah, keenam, gereja model piramidal cenderung mementingkan aturan, lebih statis dan syarat dengan aturan-aturan. Ya, jadi itu sebenarnya kelima, ketujuh, gereja sering merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan, bahkan bersikap triumfalistik yang memegahkan diri. Jadi merasa benar sendiri, tidak membutuhkan orang lain, bahkan kalau mungkin kasarnya itu merasa bahwa keselamatan itu hanya ada dalam gereja. Nah, ini ketujuh ini tadi poin-poin ini, ketujuh poin ini yang dimaksud di sini mungkin lebih tepatnya adalah disebut ciri-ciri gereja yang bermodel institusi atau piramidal. Ya, bermodel institusi piramidal. Ya. Selanjutnya, model gereja yang persekutuan umat. Ya, tadi kan ada model gereja institusi piramidal, ada gereja persekutuan umat Allah. Nah, poin pertama adalah setelah Konsili Vatikan kedua ada keterbukaan dan pembaharuan cara pandang gereja. Ya, tidak lagi seperti tadi pada institusi piramidal. Nah, sekarang lebih terbuka. Kedua, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris, artinya Kristuslah pusat hidup gereja. Kalau tadi para imam yang menjadi pusat, sekarang pada model gereja persekutuan umat, ya gereja lebih membuka diri, ya berpindah pusatnya, sentrisnya, yaitu bukan lagi para imam, tetapi Kristuslah. Nah, ini yang mungkin yang paling benar ya. Nah, bukan mungkin, memang ini yang paling benar. Jadi pusat kehidupan gereja itu sebenarnya adalah Kristus. Nah, poin ketiga, adanya paham gereja sebagai umat Allah yang memberikan
penekanan pada kolegialitas episkopal atau keputusan dalam kebersamaan. Ya, mungkin kalau di negara itu adalah musyawarah ya. Nah, jadi gereja pun juga sudah mulai membuka diri untuk bermusyawarah. Jadi keputusan-keputusan tidak lagi sentris imam, tetapi lebih kepada musyawarah-musyawarah ya, kesepakatan bersama, keputusan bersama, sekalipun nanti ya keputusan-keputusan misalnya usul-usul dari umat ya bisa diambil keputusan oleh para imam atau kaum hierarki. Nah, poin keempat adalah adanya pembaharuan yang mendorong umat untuk terlibat dan berpartisipasi serta bekerja sama dengan para klerus atau para tertahbis. Ya, jadi peranan imam juga awam sangat penting juga. Ya, para imam kan sangat terbatas sekarang. Ya, baik dalam jumlah maupun dalam gerak wilayah. Jadi maka kerjasama antara para awam ya umat Allah sangat dibutuhkan sebagai perpanjangan tangan daripada kaum hierarki. Ya, misalnya di paroki-paroki ya untuk pelayanan-pelayanan di dalam sebuah paroki misalnya tidak cukup bisa dikerjakan oleh seorang imam dalam paroki itu, tapi juga peranan awam sangat dibutuhkan. Jadi keterlibatan kita sebagai awam di situ, sebagai umat biasa juga sangat penting. Nah, keenam, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Maka ada dialog antar umat beragama. Tidak lagi seperti pandangan tadi pada konstitusi piramidal yang berpendapat bahwa keselamatan itu hanya ada dalam gereja. Ya, tidak seperti itu. Nah, sekarang lebih terbuka. Maka ada yang namanya dialog-dialog terbuka antar umat beragama. Baik anak-anak, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran gereja pertama adalah gereja diutus oleh Kristus untuk memperlihatkan dan menyalurkan cinta kasih Allah kepada semua orang dan segala bangsa, ya bukan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Jadi gereja itu ya kita semua diutus oleh Yesus untuk menyalurkan ya kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak terbatas agama apa, tidak terbatas etnis apa ya. Nah, poin kedua sama seperti Yesus, gereja harus memasuki ya golongan-golongan manusia apa saja, termasuk keadaan sosial, budaya, untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Ya, jadi ini tugas kita semua. Ya, bukan hanya tugas para imam sekali lagi, tapi manusia, ya umat semua diutus untuk menyalurkan rahmat Allah atau kebaikan-kebaikan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, makna gereja sebagai persekutuan yang terbuka menurut ajaran kitab suci, khususnya Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 itu dikisahkan cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita sehingga hingga sekarang. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain berkekurangan. Artinya kita dianjurkan, diharuskan untuk saling berbagi
satu dengan yang lain. Nah, semangat dasarnya dapat kita tiru, ya. Semangat dasar dari gereja perdana tadi yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama manusia dalam persekutuan umat Allah. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani saja. Misalnya, aku mah doa-doa aja, tidak perlu sosial, ya, tidak perlu bantu-bantu yang lain. Atau terbatas pada perayaan-perayaan ibadat, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi harus juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya seperti yang sekarang digalakkan dalam komunitas basis gereja. Artinya kita sebagai umat gereja, ya, kita pun juga sangat perlu melibatkan diri dalam bidang-bidang kemanusiaan, ya, entah itu politik, entah itu budaya, ya, ekonomi, ya. Jadi kita tidak boleh membatasi diri, aku mah di gereja aja, ya. Boleh, karena gereja sekarang sudah terbuka menjadi persekutuan yang terbuka. Oke, bagaimana kita menghayati gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka? Pertama, kita diundang untuk hidup dalam Roh Kudus. Ya, jangan terlalu banyak berbicara, namun kesaksian yang hidup sangatlah diperlukan. Ya, jadi iman tanpa perbuatan, kata firman Tuhan, adalah mati. Ya, jadi kita tidak perlu banyak omong, ya, tetapi kita menjadi saksi bahwa Yesus itu baik, Allah itu baik, maka kita pun juga menyalurkan kebaikan Tuhan. Ya, bagaimana kita menyalurkan kebaikan Tuhan dengan memberitakan kabar baik, memberikan berkat bagi saudara-saudari kita, mulai dari yang miskin, yang kurang diperhatikan, dan yang menderita. Jadi ini perlu dibuktikan, ya. Kita pasti membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mendorong kita, menguatkan kita untuk mampu melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Itulah yang disebut kabar baik atau kabar gembira. Ya, bahwa kita hadir untuk membawa kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Baik, anak-anak, sebagai penutup dalam pelajaran ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kali ini. Kiranya pertemuan ini menghantar kami kepada pemahaman dan penghayatan yang utuh dan benar tentang gereja-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu agar menyemangati kami untuk menempuh persekutuan yang suci sebagai anggota gereja-Mu. Demikian juga anugerahkanlah kami anak-anak-Mu ini hati yang suci agar semakin terlibat dalam suka dan duka kehidupan masyarakat melalui potensi-potensi kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat, ya, untuk memahami gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.